Latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh jumlah limbah plastik yang semakin meningkat dan mencemari lingkungan, sehingga perlu usaha untuk mencari alternatif pengganti plastik. Salah satu peluang yang dapat dikembangkan adalah edible film berbahan dasar hasil samping buah. Edible film juga dapat diaplikasikan menjadi bentuk saset untuk mengemas bumbu dan kondimen instan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan edible saset berbahan limbah kulit buah untuk mengemas bumbu dan kondimen instan. Kebaruan dari penelitian ini yaitu bahwa selama ini belum pernah tersedia produk kemasan saset untuk bumbu yang dapat dimakan dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan sifat produk akhirnya. Hai, di video kali ini saya akan membuat edible film berbasis mesocarp kulit buah naga dengan penambahan fish gelatin sebagai pengemas bumbu sebelah instan. Langkah pertama dimulai dari pencucian kulit buah naga, kemudian dilakukan blanching selama 3 menit. Setelah itu bagian mesocarp diambil, lalu di blender selama 1 menit, lalu disaring dan ditimbang untuk mendapatkan berat bubur. Selanjutnya, fish gelatin dan beeswax ditimbang sesuai dengan perlakuan. Sorbitol dan twin kemudian dipipet untuk dicampurkan ke dalam bubur mesocarp. Semua bahan dipanaskan di dalam water bath pada suhu 65 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian dituangkan ke cetakan silikon dan dikeringkan di ruangan ber-AC selama 72 jam. Berikut merupakan hasil lembaran edible film berbasis mesocarp kulit buah naga dengan penambahan fish gelatin. Selanjutnya, edible film ini akan aku uji untuk melihat karakteristiknya sebagai pengemas bumbu sebelah instan. Pengujian pertama yang dilakukan adalah uji kuat tarik sekaligus uji elongasi untuk mengetahui sifat mekanik dari edible film. Pengujian ini dilakukan menggunakan alat texture analyzer dari Stable Microsystem. Sampel dipotong dengan ukuran 5x10 cm, kemudian dijepit pada kedua sisi penjepit alat, lalu sampel ditarik dengan kecepatan 8,3 mm per second dan jarak penarikan sebesar 20 mm. Data gaya tarik dan perubahan panjang yang terekam pada alat digunakan untuk menghitung nilai tensile strength dan persen elongasi dari masing-masing perlakuan. Selanjutnya adalah uji WVTR atau Water Vapor Transmission Rate untuk melihat kemampuan edible film dalam menahan perpindahan uap air. Pertama, gelas sloki kosong ditimbang lalu diisi 5 gram silika gel. Edible film kemudian direkatkan pada mulut sloki dan disimpan di dalam desikator yang sudah berisi larutan garam jenuh. Berikutnya, selama 3 hari berturut-turut, sampel ditimbang untuk mendapatkan slope kenaikan berat silika gel. Nilai WVTR kemudian dapat dihitung melalui perbandingan antara nilai slope kenaikan berat silika gel dengan luas permukaan dari mulut gelas sloki. Pengujian selanjutnya adalah uji ketebalan. Ketebalan edible film diukur menggunakan mikrometer digital pada 5 titik acak pada setiap film. Lalu hasilnya dirata-ratakan untuk mendapatkan ketebalan akhir dalam satuan milimeter. Berikutnya adalah uji seal strength, yaitu pengujian untuk mengetahui kekuatan sambungan hasil heat sealing pada edible film. Pada tahap ini, film dipotong menjadi strip berukuran 5x5 cm, kemudian 2 strip disusun saling menumpuk dan disegel panas menggunakan impulse sealer. Setelah itu, sampel diuji menggunakan alat texture analyzer dengan menarik kedua ujung strip pada kecepatan 1,5 mm per detik hingga segelnya terputus. Gaya maksimum yang tercatat kemudian dibagi dengan lebar film untuk mendapatkan nilai seal strength. Pengujian terakhir adalah packaging test, yaitu uji kelarutan edible film saat diaplikasikan sebagai kemasan bumbu sebelah instan. Edible film dibentuk sesuai ukuran pada gambar, kemudian dimasukkan ke dalam beker glass dan ditambahkan 200 ml air panas bersuhu 85 hingga 90 derajat Celcius. Lalu diaduk dengan magnetic stirrer pada kecepatan 500 rpm. Waktu hingga kemasan larut dicatat dalam waktu satuan detik. Sekian video kali ini, terima kasih.